Kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan ini biasa dengan lamaran kerja, tentu biasa pakai LinkedIn. Kita rekrut pakai LinkedIn, Mbak. Teman-teman Posconas TV, jumpa lagi dengan saya Tata Ujiati. Kita hari ini akan expose Deddy Wijaya. Deddy ini adalah dulu di tim gubernur pada zaman Pak Anies, kolega saya di Jakarta. Nah, kita pengen bincang-bincang dengan Deddy tentang tim gubernur, ya Ded ya. Siap, makasih. Thank you Ded untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan kita. Nah, kita pengen tahu nih pertama-tama, Deddy ini kan punya latar belakang yang unik nih. Betul. Yang orang lain mungkin mikir-mikir, nggak mungkin ini mendukung Pak Anies, ya kan? Jadi itu Chinese atau Cindo lah kita bisa bilang ya, Chinese Indonesia. Terus yang kedua, Deddy itu Katolik. Betul. Kemudian yang ketiga, Deddy ini juga profesional yang kerja dulu di lembaga yang reputabel, lembaga internasional ya. Gitu. Nah, ini saya jadi tertarik nih. Teman-teman juga pengen tahu gimana dulu ceritanya Deddy kok bisa bekerja dengan Pak Anies, itu gimana cerita awalnya? Iya. Jadi saya itu kenal sama Pak Anies dari tahun 2011. Jadi saya waktu itu sudah merintis karir sebagai HR professional, udah kerja 2 tahun, dan ada pembukaan Indonesia Mengajar. Jadi saya daftar, keterima, puji Tuhan, lalu resign dari kantor dan ngajar setahun di Maluku. Waktu itu Pak Anies bilang setelah selesai mengajar, kembalilah ke dunia tempat kamu berkarir. Saya balik Mbak ke private sector, saya kerja di bank 3 tahun, kuliah, lalu kerja di lembaga konsultan besar lah, PwC Consulting. Nah, di 2018, 6 bulan setelah Pak Anies menjadi gubernur, beliau mengajak saya untuk bergabung. Jadi bahasanya kayak gini, Dad, saya kenal Deddy, kayak gitu. Nah, saya itu butuh orang yang saya kenal dan punya kompetensi HR untuk bantu membangun tim gubernur. Terus terang, saya mikirnya agak lama karena tadi ya background dan lain-lain. Tapi saya percaya sama Pak Anies. Pak Anies ini sosok yang sejak dulu sebenarnya nggak berubah. Terlepas dari segala macam keramaian yang hadir dan ditempelkan ke beliau, dia nggak pernah berubah. Jadi saya percaya, dan akhirnya 6 bulan setelah ajakan itu ada, saya lalu resign dari PwC. Padahal gajinya jauh lebih gede ya. Ya, tentunya udah gitu ya. Lalu ya udah, saya pikir saya pengen coba sih. Jadi Pak Anies bilang kalau gabung ke sini, kamu punya kesempatan untuk bereksplorasi. Saya pikir ya udahlah, kita coba aja. Ya udah, akhirnya saya join 2018 dan puji Tuhan sampai selesai di 2022 kemarin. Ini luar biasa, artinya yang mempertemukan Deddy dengan Pak Anies ini idealisme dong. Persis. Karena Deddy kan waktu itu sudah ya istilahnya udah bekerja lah udah bekerja, terus tertarik untuk ikut Indonesia Mengajar. Yang notabene adalah voluntary works kan, mungkin digaji tapi sedikit, ya kan. Nah, ini yang juga menarik nih ya, jadi kan waktu itu udah bekerja lah, udah mapan, digaji dengan baik dan sebagainya. Kok mau-maunya gitu loh, resign dan kemudian ikutan program Indonesia Mengajar, mengajar di tempat yang jauh dengan mungkin gajinya seadanya kan. Gitu. Apa tuh yang membuat Deddy tertarik? Iya, jadi gini Mbak, saya itu 2009 nulis skripsi. Skripsinya itu tentang Laskar Pelangi. Jadi kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Surabaya, psikologi. Nah, jadi skripsi saya itu analisis novel kualitatif tentang Laskar Pelangi. Jadi salah satu temuan dalam analisis saya itu adalah bagaimana kekuatan cerita itu bisa menggerakkan. Kira-kira gitulah Laskar Pelangi dari sebuah novel lalu membuat ada gerakan masyarakat terkait dengan pendidikan.
Lalu ini mungkin memang takdir ya. Lalu saya lulus 2009, saya kerja. 2010 saya terima sebuah surat di Milis. Dulu kan ada Milis ya, Mbak ya, email. Judulnya Surat Terbuka untuk Pemuda Indonesia. Ditulis oleh orang yang namanya Anies Rashid Baswedan. Di surat itu salah satunya tertulis bahwa saya sedang mengembangkan program yang namanya Indonesia Mengajar. Program ini memanggil anak-anak muda terbaik Indonesia untuk menerima tantangan hidup bersama rakyat kebanyakan di desa selama setahun. Saya ingat Mbak, saya gini Mbak, tidak semua orang itu bisa berkata pada dirinya, I have served my country. Kalau teman-teman menerima tantangan ini, maka teman-teman bisa bilang, saya sudah serve my country. Dan dia juga bilang sih bahwa teman-teman akan punya pengalaman baru, kenal dengan keluarga baru yang berbeda latar belakang. Ya anyway, saya lalu merasa itu tantangan. Ya, jadi saya suka tantangan gitu. Jadi dan value-nya cocok, saya coba daftar, keterima dan tidak menyesal sampai hari ini. Apa sih Dad yang waktu itu didapat ya dari pengalaman mengajar di Maluku? Iya. Maluku Utara apa Maluku? Di Maluku Tenggara. Maluku Tenggara, Itu jauh tempat mengajarnya? Betul. Jadi saya ini Mbak lahir besar di kota, kerja Makassar, di kota. Ya? Saya di Makassar, Surabaya, Jakarta. Jadi saya tuh nggak pernah ke desa kira-kira. Jadi pengalaman itu pengalaman pertama. Jadi saya ke desa kecil, penduduk 666 orang, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada air mengalir. Luar biasa. Jadi selama setahun. Jadi bagi saya itu pelatihan kepemimpinan yang real. Karena di desa itu saya menjadi guru, menjadi dokter juga. Karena anak-anak kan ya sakit, mereka datang ke orang terdidik aja. Lalu kemudian jadi macam-macam. Kadang-kadang ditanya tentang elektronik, kadang-kadang kita juga nggak tahu gitu. Cuma saya itu ini ya Mbak ya, saya ngelihat bahwa saya itu beruntung. Saya itu beruntung, dan apa yang membuat anak-anak murid saya di desa itu kemudian nasibnya bisa berbeda dengan saya, nggak ada, karena keberuntungan aja. Karena itu menurut saya kayaknya memang tugas kita sebagai manusia, sebagai warga negara itu adalah ikut berbagi keberuntungan itu kepada orang lain. Jadi menarik Mbak. Saya terpanggil karena surat. Lalu setelah melayani di sana, saya merasa bahwa memang hidup itu harus memenuhi panggilan. Luar biasa. Jadi ini memang ya teman-teman, saya melihat Pak Anies ini sudah orang yang inspiratif dari dulu ya. Yang dia memang mampu menggerakkan orang. Persis. Menggerakkannya orang itu karena dia punya gagasan yang luar biasa nih sebenarnya, nasionalis kan. Cinta kepada negara ya. Bagaimana mengajak semua orang ini untuk ikut memberi kepada negara, kepada masyarakat banyak. Dan ternyata anak-anak muda seperti Dedi juga mendapat banyak ya dari masyarakat ya pelajaran ya. Betul. Benar sih Mbak. Saya sering bilang gini, saya itu tidak pernah menjadi fans berat Anies kira-kira gitu. Tapi saya percaya bahwa Anies itu adalah perahu atau kapal ya, yang bisa mengantarkan idealisme saya kepada kenyataan. Kira-kira gitu. Luar biasa. Ya, terus kemudian Dedi kan join di tim gubernur ya, waktu itu di bagian HR ya. Betul. Jadi saya memang masuk dengan mandat sebagai HR, atau waktu itu bahasa kerennya Operations Director gitu kan. Jadi merekrut orang, lalu mengatur, membagi pekerjaan. Kira-kira mengatur bagaimana sih sebuah tim gubernur yang baik itu bekerja. Nah, lihat di tim gubernur ini kan sering dikritik tuh. Bahkan terakhir ini ada yang mengkritik di tim gubernur ini orang dalam katanya. Nah, sebenarnya di tim gubernur itu benar-benar ada orang dalam nggak sih, Dan? Saya itu mungkin cerita ya. Jadi kenapa saya direkrut oleh Pak Anies?
Jadi Pak Anies bilang kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah kota yang sekompleks ini tanpa bantuan profesional-profesional, Dad. Jadi Pak Anies bilang, saya mulai ini dengan keterbatasan. Ya, saya kenal kamu. Saya kenal kamu dan kamu kompeten sebagai HR. Jadi saya rekrut. Tapi mandat beliau adalah rekrut lagi orang-orang yang mungkin tidak kita kenal tapi punya kompetensi. Karena ini tuh sebenarnya pertimbangan teknokratis saja. Jadi di Jakarta itu kita harus nyelesain masalah kesehatan, masalah transport. Lebar banget. Jadi kalau saya itu kebetulan kenal sama Pak Anies, ya anggap aja saya orang dalam, orang kenalan gitu ya. Tapi mandat beliau tuh nggak itu. Jadi bagaimana? Mungkin kalau saya definisikan ulang kayak gini, Pak Anies tuh punya value yang beliau jadikan alasan untuk merekrut orang. Jadi bukan kedekatan saja. Betul. Nah, karena itu mandatnya adalah merekrut orang yang kompeten di bidang yang kita inginkan, tapi punya value yang sama. Gitu. Jadi saya sih kalau lihat walaupun tidak dikenal Pak Anies. Nggak dikenal Pak Anies, karena Pak Anies juga bilang, dia bilang gini nih, ini bahasa persis sama. Dad, saya ini kan generasi 1-2 generasi di atas kamu. Jadi kalau kita mau nyari junior researcher, ya saya nggak kenal orang. Jadi teman-teman saya saya nggak tahu. Jadi orang jadul semua. Kira-kira begitu. Jadi katanya kamu rekrut aja. Ini real. Saya gini, Mbak, saya ajukan Pak Anies, Pak, saya bikin. Ini kalau teman-teman kita ingat 2018 ya, itu kan rame banget tentang TJOPP. Nah, jadi saya ngajuin, bisa nggak Pak, saya bikin rekrutmen. Rekrutmen terbuka. Di tengah-tengah segala macam keramaian itu. Tahu nggak, kita bikin, Mbak, rekrutmen terbuka seprofesional mungkin. Pakai bahasa Inggris. Disebarkan via grup-grup WA, pakai poster. Dan rekrutmen, di interview, ada email resmi. Menariknya itu nggak diketangkap oleh buzzer atau wartawan. Enggak. Tapi itu beredar. Jadi kalau di 2018 dulu, itu kan ada website Infolocker UGM. Nah, kita itu masuk di masuk di Infolocker UGM, di Infolocker UI. Tapi nggak masuk di media atau di memang sengaja dikirim-kirim ya ke itu ya. Karena kita memang mau nyari orang profesional yang kompeten di bidangnya masing-masing. Gitu. Karena gini, Mbak, nggak mungkin kita tuh bisa bikin master plan transportasi pakai ordal ini. Kalau definisi saya gini, ordal yang maksudnya sekarang ada di birokrasi. Kalau saya lihat gini, definisi ordal ini kan orang dekat tapi kompetensi tidak match. Gitu kan. KKN lah. Nepotisme. Jadi nepotisme itu nggak mungkin bisa mendapatkan orang yang jadi kita nggak bisa. Gini, kita tuh akhirnya, Mbak, contoh transport lah. Ini secara objektif Pak Anies berhasil. Kenapa berhasil? Kita ngerekrut satu staff yang pernah kerja menyelesaikan master plan transportasi Bogor. Dia kerja di lembaga Jerman 5 tahun. Terus kita rekrut orang yang baru selesai master di Munich, Jerman, transport planner. Gitu. Jadi itu yang bikin masalah transport kita bisa kita urai. Kayak gitu. Justru karena kita merekrut orang yang kompeten. Tidak dikenal. Dengan proses yang akuntabel, transparan. Ya, akhirnya Pak Anies bisa menyelesaikan janji-janjinya di bidang transportasi gitu ya. Nah, jadi memang di tim gubernur ya, Dad ya. Itu ada berapa banyak sih anggota tim gubernur itu yang bisa diperoleh ya dengan cara seperti itu? Jadi saya selama 4,5 tahun mungkin merekrut kurang lebih 40 orang mungkin lah ya, more or less, lebih banyak. Itu di total dengan yang sudah ada sebelumnya, itu boleh dibilang 85% itu hasil open recruitment. Luar biasa. Gitu. Jadi dan ini Pak Anies nggak kenal kan? Nggak kenal. Orang waktu itu juga pernah kan, saya ngelaporin nih pekerjaan, Pak Anies nih begini. Terus yang ngerjain ini
siapa ya, saya nggak kenal gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya beliau tuh terlalu jauh lah ya kalau untuk mengenal semua anggota tim gubernur ya gitu. Jadi memang di awal-awal rekrutmen yang direkrut tuh orang yang memang dikenal Pak Anies tapi yang kompeten. Persis. Misalnya seperti Dedi kan dikenal sebagai orang yang memang sudah lama bekerja di HR dan dipercaya oleh Pak Anies. Kemudian kita tahu ada Pak Bambang Wijoyanto yang dia mantan ketua KPK, kemudian direkrut bukan karena ordal tentu saja gitu, tapi karena kompetensi beliau gitu kan. Ada Pak Marco Kusuma Wijaya, di mana dia kompeten di tata kota. Jadi memang sebenarnya kalau kita bisa melihat dari proses itu, kalau 40 yang direkrut kemudian 80%-nya itu melalui proses rekrutmen terbuka, itu berarti memang sebenarnya di tim gubernur ini menerapkan sistem kinerja ya, atau merit system ya sebenarnya ya. Betul. Iya Mbak, jadi gini, saya kan juga punya karir yang lumayan panjang sebagai HR ya. Jadi saya juga mempertaruhkan kredibilitas profesional saya. Jadi yang menarik ini Mbak, jadi setelah saya masuk, saya kan assistant manager di PwC. Nah itu direktur saya ikut, lalu kita masuk ke direkrut profesional juga. Saya mungkin cerita sedikit, jadi agak teknis, tapi kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan ini biasa dengan lamaran kerja, tentu biasa pakai LinkedIn. Kita rekrut pakai LinkedIn, Mbak. Jadi kalau di LinkedIn search aja Jakarta Governance Delivery Unit. Nah, itu akan kelihatan orang-orang yang pernah bekerja sebagai TGUPP. Lalu kita dulu punya job vacancy yang bisa dilihat di situ juga. Jadi kita rekrutnya profesional, dan bahkan gini, Mbak. Pak Anies tuh kan ribut-ribut tuh karena TGUPP itu diformalkan, ada SK Gub-nya. Justru karena Pak Anies ingin agar orang-orang yang direkrut itu akuntabel, digaji APBD. Dan bukan digaji oleh cukong. Bukan, nggak digaji pakai operasional gubernur, gajinya APBD. Lalu kita tanda tangan yang namanya, karena ini saya orang HR, kita bikin non-disclosure agreement, tanda tangan. Kita tanda tangan fakta integritas. Lalu selain SK Gub, kita bikin kontrak juga sama teman-teman ini. Ada onboarding sessionnya, jadi mereka di training dulu. Lalu kemudian kita bahkan dalam proses rekrutmen ada interviewnya, dan hasil interview itu didokumentasikan dan dilaporkan ke Bapeda. Gitu. Jadi ya kira-kira saya bilang ya, saya sih mempertaruhkan kredibilitas sebagai HR, kayak gitu. Dan kita bisa melihat bahwa selama Pak Anies bekerja menjabat sebagai gubernur, itu kan apa yang dihasilkan ini semua pekerjaan-pekerjaan profesionalnya bisa dilihat dengan nyata ya. Misalnya kan di TGUPP juga ada arsitek profesional, ada dokter profesional, ada ahli banjir, gitu ya. Dimana kalau hanya melihat dari orang dalam, kroni ya nggak mungkin bisa dipenuhi, karena ini juga mempertaruhkan kredibilitas dan juga janji politik ya, yang tidak mungkin bisa dipenuhi jika hanya mengandalkan pada kronisme. Ini sehingga saya kira yang mengkritik tentang TGUPP sebagai orang dalam itu, saya yakin dia nggak tahu tentang apa itu TGUPP ya, sehingga menuduh saja sembarangan bahwa itu sebagai fenomena orang dalam. Padahal yang dikritik oleh Pak Anies sebagai fenomena orang dalam itu kan adalah nepotisme di mana tanpa memperdulikan kompetensi, pendidikan, keahlian dan sebagainya, direkrut aja hanya karena unsur kedekatan. Persis. Kalau ini kan hasilnya pasti hancur dong, Dad ya? Iya, betul. Itu tuh nggak bisa, karena Jakarta itu, kita nih kira-kira, saya mungkin kasih contoh yang paling ini, Mbak. Waktu COVID itu kita menangani
kan ada dana apa pemulihan ekonomi nasional. Ya. Itu juga sering dituduhkan untuk kita PEN dapat pinjaman dari pusat. Ini terus terang gini, Mbak. Waktu itu syarat dari Kemenq itu adalah harus ada kira-kira semacam feasibility study untuk setiap project. Kebetulan kita sudah bikin karena kita punya mantan auditor di TGOPP, kita punya mantan banker, kita punya orang-orang yang sudah pernah deal dengan itu. Karena itu pas ada tawaran dari Kemenq, Jakarta sudah siap. Dan dalam perjalanan PEN itu, ini kan PEN ini bukan langsung datang tiba-tiba, ini disalurkan melalui perusahaan SMI kan. Nah, itu tuh ada monitoring mingguan, suruh ngisi form segala macam. Itu teman-teman TGOPP yang turun, yang handle. Nah, itu tuh nggak bisa pakai ordal tuh. Itu harus orang yang pernah kerja ngurusin apa corporate finance, dan kita bersyukur sekali kita tuh punya stok anak-anak muda profesional yang tidak peduli politiknya, tapi mau melayani bagi kota waktu itu. Kita bersyukur sekali waktu itu. Dan kalau kita misalnya bayangkan misalnya merekrut profesional yang dari swasta, itu pasti akan mahal sekali kan. Nah, di TGUPP itu kan yang sering dikritik adalah juga salah satunya kan dana, menghabiskan dana besar dan sebagainya. Nah, kalau melihat cerita Dedi ini, di mana biasanya nih di pemerintahan kalau mau membuat feasibility studies itu harus konsultan, bayar besar. Nah, ini dikerjakan oleh TGUPP. Ini kan berarti penghematan dong, Ded ya? Iya kan? Betul. Nah, kalau bisa Dedi cerita ya, apakah benar bahwa TGUPP itu gajinya gede-gede? Gimana tuh, Ded? Jadi kan juga punya pengalaman di corporate ya. Nah, kalau dibandingkan dengan corporate, gajinya gimana? Ya kan gede besar itu kan sebenarnya tergantung dari, kan kita kalau ilmu HR ilmu remuneration gitu, kalau ngitung gaji itu kan satu mengcompare skill tersebut dengan market. Lalu kemudian ada seniority level dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pakai hitungan itu, gaji TGOPP itu pas-pasan saja. Kayak gitu. Makanya ini bahkan beberapa sangat ekstrim. Sangat rendah loh ya. Kayak misal yang paling rendah, Wedet? Paling rendah kan kayaknya 8 juta gitu ada ya. Paling rendah kan 7,8. Nah, 7,8 ya. Dan kita ini ada satu cerita yang bagi saya itu sangat miris. Sangat miris. Jadi gini, waktu COVID itu kan Pak Gubernur meminta agar gaji dan tunjangan ASN kan dipotong 50%. Lalu kan gaji tunjangan ASN kan besar nih. Paling kecil itu bagi fresh graduate di ASN itu kan take home pay-nya 18 juta. Nah, itu fresh ya. Fresh graduate masuk ke Jakarta 19 juta take home pay-nya. Nah, di TGUPP kan paling rendah 7,8. Jadi waktu itu saya itu kalau ingat tuh selalu terharu, Mbak. Teman-teman bilang kayak gini. Kita juga harus dipotong. Betul. Aduh, Mbak. Karena ini solidaritas ya. Jadi bayangin orang yang gajinya paling kecil itu bisa bawa pulang uang di zaman COVID itu kurang dari UMR. Dan teman-teman TGOP itu tetap kerja, tetap semangat. Itu kita tuh potong 50% tuh untuk hampir 6 bulan. Betul. Nah, tadi agak balik sedikit tentang gaji ya. Ini saya contoh teman yang mantan direktur saya di PwC. Itu tuh dengan gaji TGOPP, ini true story. Jadi gajinya itu turun 75%. Turun 75%. Turun 75%. Dengan yang waktu beliau ada di PwC. Jadi tapi itu kita tuh tanpa melebih-lebihkan. Ada hal yang memang tidak bisa ada hal yang cukup berharga untuk kita ganti dengan penurunan gaji itu. Yang pertama adalah pengalaman. Lalu yang kedua adalah kesempatan untuk mengeksplorasi. Jadi Pak Anies itu beliau itu selalu terbuka pada gagasan kita. Betul. Jadi bagi profesional, ini kita bayangin nih.
profesional yang bidangnya kayak tadi mantan direktur saya, itu kan dia profesional di bidang organizational culture. Nah, tiba-tiba dia punya pengalaman untuk bisa mengimplementasikan organizational culture ke 70.000 PNS di DKI. Bagi dia itu tantangan yang luar biasa secara profesional ya. Dan itu memuaskan. Tidak bisa dinilai dengan uang. Nggak bisa dinilai. Walaupun gajinya turun 75%, luar biasa. Itu hal yang ya kayak tadi saya cerita di awal tentang Indonesia Mengajar. Jadi ini. Jadi Pak Anies ini ibaratnya kayak menyentuh sisi apa ya? Sisi kepahlawanan. Persis. Sisi apa ya? Patriotik ya, sisi patriotik seseorang untuk ayo dong ikut berbakti buat negara gitu. Itu benar banget sih Mbak. Kan kayak benar sih, saya dengar Mbak Tata cerita, saya ingat kan ada lagunya Mariah Carey yang Hero kan. Jadi kalau kita lihat di dalam diri setiap orang itu ada kepahlawanan. Pasti. Nah, Pak Anies itu berhasil mengetuk diri kepahlawanan dari setiap orang itu. Sehingga orang bilang saya ikutan deh. Walaupun turun gajinya nggak masalah. Nah, jadi ini keliru bahwa teman-teman itu berpandangan TGUPP itu merupakan orang-orang yang digaji besar. Itu keliru banget gitu kan. Enggak sih. Nah, gini juga. Ini kan jadi tadi bilang bahwa di TGUPP itu memberikan kesempatan untuk setiap orang berkembang ya. Dan saya itu ingat ya, jadi itu termasuk salah satu yang mengawal di ini apa namanya Plus Jakarta, betul. Ya kan? Nah, itu menarik tuh Det. Gimana tuh Det mengeksplor gagasan Plus Jakarta? Terus saya dengar juga kan itu karena ada semacam apa partisipasi gitu dari anak-anak muda kan gitu. Kan? Gimana tuh ceritanya tuh Det? Itu menarik sekali sih Mbak ya. Jadi ceritanya mulai dari saya kedatangan anak magang. Beneran ya. Jadi anak magang lulusan desainer interior dari University de La Salle Singapura. Wow. Nah, magang di Jakarta. Magang 3 bulan. Apa ya anak magang interior bisanya. Jadi saya ngasih challenge, tolong bikin presentasi tentang city branding. Jadi kan culture organisasi kita itu membuka ruang eksplorasi. Nah, dia bikinlah, dia ketemu orang apa dan lain-lain, lalu dia presentasi. Presentasinya itu sudah langsung dengan ide Plus Jakarta. Dari hasil melibatkan beberapa agensi muda dan lain-lain. Nah, yang saya tersentuh itu tuh Pak Gubernur waktu itu terbuka. Dia bilang gini, saya ingat nih. Jadi kita itu jangan seakan-akan kita ngerti semua hal. Ada ilmu yang namanya desain. Nah, yang paling ngerti itu adalah desainer. Jadi saat desainer mengusulkan itu, lalu Pak Anies bilang kita eksplor aja. Nah, Plus Jakarta, bahkan ini true story. Jadi Plus Jakarta itu kan lalu bikin tim untuk ngurus sosial media dan lain-lain. Itu tuh sepenuhnya dibiayain dengan operasional gubernur. Jadi agar bisa cepat bergulir. Jadi saya senang sekali Mbak. Plus Jakarta itu lalu bukan hanya jadi logo, tapi jadi komunitas, punya relawan. Jadi itu jadi bahasa kita a living branding, branding yang hidup. Dan banyak kelanjutan dari Plus Jakarta Mbak. Jadi misalnya karena kita jadi platform kolaborasi dan kreatif ya, kita jadi bikin termasuk acara-acara keagamaan itu bersinergi dengan Plus Jakarta. Christmas Carol, lalu ya acara di Pavali, termasuk kita bikin Jakarta Imlekan. Itu menyenangkan. Luar biasa ya. Menyenangkan. Karena ini yang namanya living brand itu artinya memang brand itu menginspirasi untuk terus dipakai dan menjadi culture dari kota itu. Gitu ya. Kolaborasi. Kan di mana-mana tuh jadi kolaborasi. Jakarta kota kolaborasi. Sehingga apa-apa nilai-nilai yang dulunya itu sempat hilang nih, gotong royong ya yang hidup di masyarakat. Ini kembali hidup kan di Jakarta kan. Kayak orang tuh bagaimana tuh mereka rame-rame untuk membersihkan jalan gitu, rame-rame gotong royong
sehari gotong Iya. royong, iniin jalan kayak gitu. Nah, terus yang lain juga yang aku inget itu jadi selain City Brand, Jakarta Plus itu juga Dedi sempat menginisiasi juga ini ya Christmas Carol, Ya, mengawal betul. itu juga kan. Nah, apa sih Det yang sebenarnya Pak Anies ya yang dikawal lah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan minoritas ya. Jadi ada Christmas Carol dan juga ya kalau nggak salah ya barongsai ya Det. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh ceritanya sehingga bisa mewarnai bahwa Jakarta ini jadi memang Jakarta yang merangkul semua kan gitu ya. Betul. Gimana tuh? Ini pas nih Mbak, ini kayak hari ini tanggal. Bentar lagi kan Christmas ya. Iya. Saya ingat tanggalnya itu kita mulai Christmas Carol tuh 20 persis nih tanggalnya. Iya. 20 Desember 2019. Ya. Jadi cerita awalnya tuh gini Mbak. Pak Anies bilang bahwa saya itu ingin agar ruang publik kita itu memberikan kesempatan yang sama untuk semua agama dan budaya itu berekspresi. Ya. Itu aja. Nah, lalu karena beliau itu punya bagi kami itu beliau itu terbuka sama gagasan. Saya bilang kayak gini, Pak, saya ini Nasrani. Satu hal yang kita rindukan adalah kita tuh pengen punya Christmas Carol kayak di luar negeri. Kayak gitu. Terus dia bilang oke, go for it. Jadi kerjakan. Luar biasa. Jadi kita lalu bikin konsepnya dan melibatkan teman-teman. Ini contohnya kita melibatkan selain teman-teman gereja, tapi juga teman-teman ASN yang Nasrani. Oke. Nah, ini agak sensitif tapi saya ceritakan. Jadi teman-teman ASN yang Nasrani itu punya persepsi bahwa Pak Anies itu diskriminatif takutnya terhadap teman-teman yang Nasrani. Jadi mereka nggak berani speak up. Nggak berani. Dan pada saat dilibatkan, aduh itu tuh terharu sekali. Jadi teman-teman kan kita bikin Christmas Carol di 7 sampai 9 titik. Nah yang ngejaga itu adalah teman-teman ASN Nasrani. Nah selesai Christmas Carol 3 hari itu 20, 21, 22 kalau nggak salah atau 21, 22, 23. Nah itu mereka cerita, sampai nangis tuh ke saya. Jadi Mas, saya itu nggak pernah membayangkan seumur saya kerja jadi ASN di DKI itu tuh akan melihat lagu gereja saya dinyanyikan di ruang publik yang saya kelola. Wow, luar biasa. Jadi mereka ngelola kota. Iya, Lalu betul. mereka dan lebih tidak menyangka lagi bahwa gubernur yang mereka sangkakan akan menyingkirkan orang-orang yang non-Muslim itu malah yang memberikan itu. Ya, betul. Jadi itu mengharukan itu Desember. Januari kita mau Imlek tuh. Lalu Pak Anies bilang kita kerjakan lagi untuk Imlek. Jadi saya lalu bertemu dengan dibantu dengan Biro Dikmental bertemu dengan komunitas Tionghoa, Walubi, PSMTI, semua termasuk satu yang agak jarang di engage namanya Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu. Nah ini kita temuin, lalu kita bikin acara Jakarta Imlekan. Jadi ada tari liong namanya sama barongsai di Bundaran HI. Dan itu baru pertama ya kalau nggak salah ya? Itu pertama kali. Ya, karena sebelumnya kan memang ada kayak stereotip terhadap budaya Tionghoa kan. Pada zaman Orde Baru kan kayak nama-nama juga nggak boleh, budaya-budaya juga nggak boleh muncul. Nah, ini justru Pak Anies ini memberi ruang kan bagi perbedaan itu untuk hidup. Ya, jadi kalau bahkan gubernur sebelumnya itu kayak pengen steril dari agama loh, Det. Iya kan? Jadi misalnya budaya yang takbir keliling atau takbir keliling dilarang gitu loh. Ya, itu juga dilarang kan. Nah, baru zaman Pak Anies itu dibolehkan. Kemudian artinya dia tidak hanya mengakomodasi satu agama saja, tapi semua. Dan juga tidak hanya satu etnis kan gitu ya, tapi semua. Nah, ini jadi menarik bahwa Pak Anies ini ternyata memang
bersikap adil dan merangkul semua, Iya. kan gitu ya. Apakah ini juga waktu itu kan ada yang terharu yang soal itu loh, apa? Gapura Chinatown. Ya, betul. Nah, itu juga ceritanya juga menarik kan, Chinatown, tapi nggak ada simbol-simbol Tionghoa lah gitu di sana ya, sehingga mereka terharu ketika Pak Anies membuat itu gitu. Jadi terlibat juga nggak? Terlibat. Jadi ada dua, satu Gapura Chinatown, satu Gapura Little India di Pasar Baru. Oh iya, betul. Jadi yang Chinatown secara khusus Iya. itu gini, teman-teman itu merasa punya, jadi gini, teman-teman Tionghoa ya, ini ada pecinan, tapi kayaknya kok tidak boleh dirayakan secara terbuka. Ya, maksudnya nuansa culture-nya nggak ada, Ya, jadi gitu kan. pokoknya pecinan di sini aja. Ya. Tapi ini tuh kayak bukan ini kan harus di branding Betul. sebenarnya. Jadi waktu itu diajukan, gampang selesai dalam berapa bulan. Yang penting kan Pak Anies nggak punya beban. Ya. Jadi akhirnya ada Gapura Chinatown. Terus beliau juga setiap malam Imlek tuh selalu berkunjung ke Kelenteng gitu. Jadi menurut saya sih ya Mbak Tata ya, sebagai orang yang ya Chinese, Katolik kayak gitu, itu tuh merasa bahwa kita itu kadang terlalu sibuk pada sisi yang keras dari agama. Jadi seakan-akan tuh harus cari perbedaan dan lain-lain. Nah di Jakarta saya belajar bahwa Pak Anies tuh gini, satu, yang penting adil. Terus yang kedua adalah ekspresi keagamaan tuh nggak apa-apa. Di mana-mana kan juga kayak gitu. Jadi kebudayaannya, selebrasinya, ya kita rayakan aja. Jadi saya sih saya kalau mengenang masa Jakarta itu tuh saya merasa penuh sebagai profesional. Saya merasa teraktualisasi sebagai seorang yang punya afiliasi agama dan kelompok kebudayaan tertentu. Saya merasa terfasilitasi. Jadi ya itu masa-masa yang sangat menyenangkan lah bagi saya. Betul. Nah, ini teman-teman, apa yang kita ceritakan ya bersama Dedi ini, mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang berharga ya buat teman-teman, klarifikasi ya terhadap apa yang kita lakukan di TGUPP. Nah, saya sendiri nih dulu di TGUPP ya, di bagian pencegahan korupsi. Itu kita kan setelah selesai tugas kan kita membuat laporan tuh. Nah, di KPK Ibu Kota itu setelah kita kita review dan kita buat laporan, itu di KPK Ibu Kota itu bisa menyelamatkan 3 triliun uang negara. Jadi yang jika tidak ada TGUPP ya, itu ya mungkin hilang gitu loh potensi itu. Padahal kita tahu nih anggaran TGUPP itu setahun itu kan paling 20 miliar kan. Nah, kalau 5 tahun itu ya paling berarti sekitar 20 kali 5 berarti cuma 100 miliar. Nah, dengan adanya TGUPP yang bisa menyelamatkan 3 triliun, ya kita bisa bilang lah sebenarnya itu cuman ya kecil gitu loh daripada manfaat yang dihasilkan dengan Pak Anies ini menciptakan sebuah badan yang namanya TGUPP. Apalagi selain dari itu kan ada delivery ya. Bagaimana transportasi dibenahi, bagaimana kemudian kampung akuarium berdiri, itu kan juga kontribusi dari TGUPP kan, Ded? Betul. Gitu. Ya, jadi teman-teman itulah apa yang kita bicarakan ya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, ada komentar, silahkan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih ya, Dad, atas bincang-bincangnya. Makasih, Mbak Tata. Sampai jumpa teman-teman. Makasih. Ya.